Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Bersyukur atas kehidupan yang Tuhan karuniakan di hari ini, yang di dalamnya kita boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan yang tiada habis-habisnya. Firman Tuhan kembali dilayankan di hari ini, firman yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Kamis 9 Januari 2025. Kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu tersedia menjadi bahagian kami. Layakkan kami menerima firman-Mu, dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengkhotbah 2 ayat 1-11. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Tema rehat, menikmati hidup dalam tuntunan hikmatnya. Perasai katuan situru kakinana. Sobat rehat, siapa yang tidak menginginkan kesuksesan dan kemakmuran dalam hidupnya? Tentu tidak ada. Realitasnya memang hampir setiap orang bukan hanya sekadar menginginkan, melainkan juga sungguh-sungguh memperjuangkan kesuksesan, kekayaan, dan kemakmuran dengan sekuat tenaga dan daya. Sehingga pernyataan yang sering kita dengar mengenai dua hal yang paling diinginkan orang dalam hidup ini, yakni tahta dan harta, menjadi benar adanya.
Dalam Pengkhotbah 2 ayat 1-11 terungkap dua hal yang begitu diinginkan oleh manusia dalam hidupnya, yakni harta dan tahta. Bahkan wanita. Semuanya telah dicapai dan dinikmati oleh pengkhotbah Salomo. Bahkan Salomo begitu terkenal melebihi para pendahulunya. Dengan semua pencapaiannya itu, semestinya Salomo lah orang yang paling bahagia lahir batin. Namun dari hasil penyelidikannya atas hidup yang dijalaninya serta semua yang telah dicapai dan dinikmatinya, ia justru menyimpulkan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat 11. Pengkhotbah sungguh menyadari bahwa semua yang telah dicapai dan dinikmati secara melimpah, yakni kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, kejayaan, dan kesenangan seksual, semuanya itu akan berlalu dalam waktu yang singkat dan berakhir sia-sia. Kata kunci yang digunakan dalam kitab ini adalah hevel, yang artinya tarikan nafas, napas pendek yang singkat adanya. Pengkhotbah memahami hidup ini rapuh, rentan, singkat, pendek. Hanya seperti tarikan nafas. Hidup ini sesingkat nafas yang cepat berlalu, namun hanya itu yang kita miliki. Karena hidup kita di dunia ini ibarat tarikan nafas saja, sangat singkat, maka kita harus berhikmat dan bertanggung jawab dalam menjalaninya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini hendaknya dilakukan dengan hikmat dan dalam takut akan Allah. Demikian juga setiap hal yang kita peroleh dan dinikmati dalam hidup ini, kita nikmati di dalam Tuhan, sebab segala sesuatu bersumber dari Dia. Dan pada akhirnya segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan pula kepadanya. Hanya ketika kita di dalam Dialah, maka kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur atas firman-Mu di hari ini. Firman kebenaran yang juga menuntun kami melakukan kebenaran di hadapan-Mu. Kehidupan Salomo memberikan sebuah kesaksian bagi kami. Apa sih yang tidak dinikmati oleh seorang Raja Salomo dalam menapaki kehidupannya di tengah dunia ini? Tampil sebagai seorang pemimpin, sebagai raja yang besar. Namun Salomo melihat semuanya itu adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin, jikalau dia tidak tinggal dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Dan ini jugalah yang menjadi penguatan bagi kami di hari ini, bahwa dengan percaya kepadamu, dengan menikmati kehidupan dalam tuntunan Tuhan semata, kami sungguh-sungguh menikmati kehidupan ini dengan baik. Berkati anak-anak Tuhan di hari ini, baik yang terbatas karena sakit penyakit, yang terbatas karena duka cita, yang terbatas karena pergumulan kehidupan yang tiada habis-habisnya. Kasih Tuhan sanggup memulihkan mereka. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Segala dosa dan keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan karena itu Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.